warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari CTNS Kabupaten Karawang, kelompok 3 Angkatan 10, akan mengadakan diskusi terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desriana Huta Barat, saya berasal dari instansi Inspektorat Kabupaten Karawang. Saya di sini selaku moderator akan memandu jalannya diskusi kita kali ini. Di sini kita mempunyai 4 orang finalis atau narasumber. Baik, kepada rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai diskusi kita, bisa terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, nama beserta instansinya. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fazri Adiat. Saya dari instansi RSUD Karawang sebagai perawat ahli pertama. Ya, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri. Nama Deviana Darmasuti. Saat ini saya bekerja di instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk jabatan saat ini adalah analis lingkungan hidup. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya ada Desi. Ya, baik. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Desi Nurul Aryani. Saya dari instansi Inspektorat Kabupaten Karawang. Jabatan saya sebagai auditor ahli pertama. Bagi yang terakhir, Teh Desti. Perkenalkan, nama saya Desti Letsmawati, bekerja di instansi Dinas Perikanan Kabupaten Karawang sebagai analis pasar hasil perikanan. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan dirinya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Smart City ya, yang merupakan salah satu upaya pencapaian dari Smart Governance. Kira-kira kalau berbicara tentang Smart City nih, apa sih yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Apa tanggapannya? Mungkin saya minta tanggapan dari Teh Desi. Ya, baik moderator. Tanggapan saya mengenai Smart City. Smart City adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performanya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Sedikitnya ada 3 faktor yang mempengaruhi Smart City, yaitu cerdas ekonomi, cerdas sosial, dan cerdas lingkungan. Smart City juga didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Smart City juga merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Smart City ini menggunakan teknologi untuk menjalankan roda kehidupan kita sehari-hari yang lebih efisien. Smart City juga kota yang menggunakan prinsip-prinsip smart living, smart government, smart economy, smart environment, smart mobility, dan juga tak kalah penting yaitu smart people. Seperti itu, moderator. Baik, terima kasih Teh atas pemaparannya. Bisa dikatakan Smart City itu adalah suatu wilayah kota ya yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola kehidupan sehari-hari dalam memperbaiki pelayanan publik ya. Selanjutnya saya mau ke Kang Fajri. Kira-kira apa ya Kang yang jadi indikator dari Smart City itu sendiri? Baik, ya terima kasih moderator. Izin menjawab. Terkait indikator Smart City itu sangat luas ya. Banyak sekali indikator-indikator yang merujuk dibentuknya Smart City. Salah satunya yaitu indikator menurut Van Lendeghem yang memiliki 6 dimensi. Yang pertama itu Smart Governance atau pemerintahan yang cerdas, demokrasi, transparan, proporsional, dan pemerintahan yang bersih. Kemudian yang kedua itu ada Smart People, masyarakatnya kreatif dan inovatif, kemudian adanya kemauan untuk mengembangkan dirinya. Yang ketiga ada Smart Environment, yaitu lingkungan yang baik, tata kelola dengan baik, pembangunan berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Kemudian yang keempat ada Smart Mobility, yaitu terdapat mobilitas yang canggih, baik itu dari transportasinya mudah dan efisien, dan save energi juga.
Kemudian yang kelima ada smart economy. Nah, ekonomi di sini berarti ekonominya yang baik, adanya persaingan sehat dan inovatif juga, sehingga membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Yang terakhir ada smart living, yaitu adanya kemudahan dalam layanan kesehatan, layanan sosial, dan perumahan yang bersih dan sehat. Mungkin itu terlebih dahulu, moderator. Baik, terima kasih Kang atas pemaparannya. Itu dari segi indikator ya rekan-rekan semua. Lalu bagaimana nih dengan di Indonesia? Apakah Indonesia sudah menerapkan Smart City? Mungkin saya ke Teh Desti untuk tanggapannya, boleh Teh? Terima kasih moderator. Tanggapan ya untuk penerapan Smart City sendiri di Indonesia, kan pada konsep Smart City di Indonesia ini kan intinya agar membangun suatu kota yang tentram, damai, juga ada penguatan dari sisi perekonomian. Nah, Smart City ini emang sudah seharusnya diterapkan di kota-kota Indonesia. Karena apa? Karena pertumbuhan populasi Indonesia yang semakin banyak akan tampak pada terlihat dari dampak pertumbuhan populasi terhadap lingkungannya, kebutuhan perawatan kotanya bagaimana, kebutuhan kualitas pelayanannya efektif dan efisien tidakkah, dan kebutuhan teknologi yang terintegrasi untuk tata kota itu sendiri. Nah, di Indonesia ini sendiri setidaknya udah ada 8 kota yang menerapkan Smart City, itu diantaranya Jakarta, Semarang, Denpasar, Makassar, Jogja, Surabaya, Banyuwangi, Bandung, dan memang sudah banyak berbagai penelitian dan pengembangan terhadap konsep Smart City ini di beberapa kota di Indonesia yang terus menyebar secara luas. Nah, untuk contoh penerapan konsep Smart City di Indonesia itu seperti adanya e-government, e-budgeting, e-wadul di Surabaya, lalu Jakarta Smart City website, Common Center di Bandung, e-village di Banyuwangi, lalu adanya portal pengadaan nasional oleh Inaprok, serta layanan paspor online oleh Dirjen Imigrasi. Seperti itu. Baik, terima kasih Teh atas tanggapannya. Jadi untuk pelaksanaan Smart City sendiri udah terlaksana ya di Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan ke profesi Akang Teteh sekalian nih, yang merupakan CPNS ya di Kabupaten Karawang. Sebagai ASN, apakah terkaitan Smart City ini dengan ASN? Adakah terkaitannya? Kepada Teh Deviana, mungkin dapat memberikan tanggapannya Teh? Terima kasih untuk moderator, untuk tempat dan waktu yang diberikan. Jika yang lain telah menjelaskan mengenai konsep untuk Smart City, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan Smart City dengan Smart ASN. Nah, untuk Smart ASN sendiri adalah merupakan visi Presiden dalam pembangunan sumber daya manusia dengan harapan agar terjadinya percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara sipil. Nah, ini dilakukan untuk membentuk generasi Smart ASN demi terwujudnya birokrasi kelas dunia dan tercapainya konsep Smart City di seluruh Indonesia. Nah, agar terbentuknya Smart City di suatu daerah, maka juga diperlukan Smart ASN agar mencapai 6 pilar Smart City, yaitu Smart Environment, Smart Economy, Smart Branding, Government, Society, dan Smart Living. Dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design dan Reformasi Birokrasi, pemerintahan berkelas dunia diharapkan tercapai di tahun 2025. Dan salah satu penopang utamanya adalah implementasi e-government melalui pembentukan Smart City. Nah, tentunya program Smart City ini akan semakin efektif apabila user atau penikmat guna layanan digital ini juga telah terintegrasi di internet. Nah, khususnya bagi organisasi pemerintah daerah atau OPD-OPD yang dituntut untuk lebih cerdas dan berorientasi teknologi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, dengan konsep pengembangan Smart City, ASN juga dituntut agar mampu menguasai teknologi informasi. Karena proses untuk menciptakan Karawang menjadi Smart City itu sangat dibutuhkan untuk peran dari ASN sendiri. Nah, bagaimana Smart City bisa terwujud jika ASN-nya masih gagap dalam dunia digitalisasi? Nah, sehingga diperlukan sumber daya manusia ASN yang berkualitas untuk mencapai impian Smart City tersebut di Karawang. Nah, untuk pengembangan SDM, khususnya ASN, dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan kompetensi ASN. Untuk menghadapi perubahan yang dinamis seperti perwujudan Smart City dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan sebagai upaya untuk mewujudkan Smart ASN, dan Smart ASN memiliki tujuan untuk menciptakan ASN yang berwawasan global, menguasai IT atau digital, dan daya networking tinggi saat ini. Sehingga dengan kemampuan ASN tersebut diharapkan bisa menghadapi Smart City yang akan diterapkan di Kota Karawang. Terima kasih.
Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Teh atas pemaparannya. Sudah sangat luas ya dipaparkan kalau ASN itu sangat berperan penting dalam tercapainya Smart City, yang merupakan sebagai pelaksana kebijakan ya, kita sebagai ASN. Nah, selanjutnya saya mau kembali lagi nih ke Kang Fajri. Tadi kan kita sudah membahas indikator ya. Menurut Kang Fajri sendiri nih, apakah semua indikator itu harus ada supaya dikatakan dia menjadi suatu kota yang Smart City gitu? Mohon tanggapannya Kang, Mangga. Ya, baik, terima kasih moderator. Semua indikator tersebut bertujuan sebagai acuan agar suatu negara atau kota terarah dalam mewujudkan suatu wilayahnya. Akan tetapi, indikator Smart City juga tidak memiliki patokan baku dan harus semua setiap kota sama. Saya ambil contoh di negara Belanda mengambil 5 indikator, kemudian di negara Korea Selatan juga hanya mengambil 3 indikator inti, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator Smart City dapat berubah-ubah. Semua itu tergantung pada karakteristik kota masing-masing. Yang terpenting adalah adanya konsep yang dibuat untuk memajukan kota tersebut. Ya, begitu. Baik, moderator. Baik, terima kasih Kang. Berarti semua tergantung konsep dan bagaimana tata kelola dari negara itu sendiri ya Kang. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya mau bertanya lagi nih, saya mau ke Teh Desi. Tadi kan kita sudah berbicara tentang Smart City nih, Teh, yang merupakan kota-kota yang punya prinsip-prinsip smart living, smart governance, smart economy, maupun smart people gitu. Menurut Teh Desi sendiri nih, bagaimana upaya pemerintah menghadapi rakyat Indonesia yang kita ketahui masih gagap teknologi nih Teh? Bagaimana tanggapannya terkait isu itu? Mangga Teh, tanggapannya. Ya, terima kasih moderator. Saya coba menanggapi pernyataan tersebut ya, bahwa memang masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang gaptek dan sulit menerima teknologi baru ya. Mungkin beberapa hal ini bisa diupayakan oleh masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan teknologi. Kita sendiri dari orang-orang terdekat kita dulu aja untuk kasih tahu ini teknologi sekarang seperti ini, apa saja yang kita bisa manfaatkan, seperti itu. Yang kedua, menyediakan akses informasi yang memadai untuk seluruh masyarakat. Jadi terkadang ada sistem baru yang kita buat, tapi itu masyarakat tidak mengetahui infonya dan tidak sampai ke seluruh masyarakat, seperti itu. Lalu yang ketiga, membuat serta mengembangkan sistem yang bisa dijangkau dan mudah digunakan masyarakat. Jangan sampai teknologi baru itu bukannya mempermudah malah mempersulit masyarakat itu sendiri karena tidak gampang untuk digunakan oleh masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kemampuan masyarakat melalui berbagai pelatihan. Jadi misalnya kita menciptakan teknologi terbaru, itu kita harus membuat pelatihan ke masyarakat gitu, ke desa-desa, apa ke RT, ke RW gitu. Yang kelima, mungkin bisa melakukan perawatan secara berkala terhadap sarana-prasarana teknologi. Jadi jangan sampai ketika ada teknologi baru itu malahan kita nggak maintenance gitu, sehingga aplikasinya tuh lemot dan susah digunakan. Itu. Mungkin itu aja, moderator. Ya, terima kasih Teh atas tanggapannya. Berbicara lagi tentang Smart City ya, yang merupakan pandangan baru juga. Selain yang disampaikan oleh Teh Desi tadi, ada tanggapan lain nggak dari Teh Desi tentang apa sih tantangan kita dalam penerapan Smart City ini? Mangga Teh untuk Ya, tanggapannya. baik, terima kasih moderator. Jadi ketika kita berbicara tentang Smart City, itu dalam penciptaan Smart City itu adalah sesuatu yang kompleks, memerlukan proses jangka panjang, dan keberhasilannya itu tergantung pada komitmen berkelanjutan untuk aksi yang jelas. Nah, jadi ada indikator tantangan dari Smart City ini. Pertama, ketersediaan dan manajemen data informasi. Jadi ketika kehadiran Smart City melalui layanan aplikasi membuat informasi selalu dibutuhkan terus-menerus. Nah, jadi informasi yang paling aktual juga dibutuhkan untuk memastikan kondisi terkini situasi di lapangan.
Oleh karena itu, ketersediaan data menjadi hal yang utama yang harus diselesaikan oleh penyedia jasa Smart City ini. Tantangan kedua yaitu terkait keamanan pada Smart City. Nah, keamanan ini kan menjadi persoalan ya yang selalu akan ada di jaringan sistem manapun. Nah, terlebih jika sistem ini mencakup seluruh kota. Jadi akan banyak ancaman keamanan yang perlu ditangani serius. Makin banyak sistem yang terhubung, itu akan menyebabkan makin kompleksnya pula penanganan dari sistem ini. Nah, tantangan yang ketiga terkait investasi pembangunan Smart City. Nah, bagaimanapun investasi untuk Smart City ini tentunya lebih mahal daripada aplikasi software biasa. Nah, teknologi dengan investasi pembangunan Smart City ini perlu modal yang cukup besar karena berupa infrastruktur dan hardware-nya. Tantangan selanjutnya itu terkait informasi, teknologi informasinya. Jadi, bagaimana pembangunan infrastruktur, teknologi informasi dari saluran komunikasi untuk sensornya dan aktuator dalam ruang fisik tetap menjadi hambatan besar dalam mengambil inisiatif untuk Smart City ini. Jadi, ketika kurangnya infrastruktur itu menjadi hambatan yang signifikan dalam pencapaian tujuan Smart City. Nah, selanjutnya hambatan tantangan terjadi ketika mulai pengadaptasian sosial. Nah, di sini kan merupakan sistem itu membutuhkan perubahan sosial dari kebiasaan yang sebelumnya atau masyarakat kota secara khusus. Maka kita perlu menggandeng pihak ketiga seperti lembaga pengabdian masyarakat dan LSM secara kontinu. Jadi dengan menggandeng pihak ketiga ini kita membantu memberikan bimbingan, dorongan, sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya Smart City ini. Dan yang terakhir itu tantangan pengembangan aplikasi. Jadi jangan sampai pengembangan aplikasi yang terbatas atau pengembangan aplikasi yang lambat justru akan membuat kekecewaan kepada masyarakat dan menurunkan juga kekecewaan pada kapabilitas pemerintahan. Seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh atas penjelasannya yang sudah sangat ini ya dipaparkan sama Teh Desti. Tapi ada satu nih pertanyaan terakhir ya buat Teh Devi kali ya, buat menjawab pertanyaan terakhir nih Teh. Kita kenal Indonesia itu dengan situasi geografis yang berbeda-beda ya Teh, yang mungkin ada juga situasi geografis yang belum terjangkau oleh jaringan itu sendiri gitu. Menurut Teteh sendiri nih, bagaimana sih usaha pemerintah agar Smart City tetap terlaksana atau tetap berjalan di tempat itu? Ya, mangga Teh tanggapannya. Oke, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Itu sendiri merupakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga ya. Jadi itu diperlukan kerjasama, baik dari Bapeda, Kominfo, atau dinas terkait seperti dinas PU, agar sudah mulai merencanakan atau membangun infrastruktur sampai ke desa-desa. Nah, kami harapkan dari electronic marketplace ini bisa lebih gampang dan dijangkau oleh masyarakat seperti nelayan, petani, anak-anak sekolah, dan lain-lain. Paling gitu aja Teh dari saya tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Teh. Artinya kita perlu kolaborasi begitu ya Teh dari tiap-tiap OPD yang ada. Baik, terima kasih buat rekan-rekan semua yang bersedia menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Saya boleh ambil kesimpulan dari diskusi hari ini, yaitu dalam penerapan Smart City itu adalah suatu konsep kota cerdas yang membantu masyarakat dengan pengelolaan sumber daya dengan efisien dengan menggunakan teknologi digital dalam tata kelola kehidupan sehari-hari yang tujuannya untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Demikian diskusi kita pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.